maka nyatalah bahwa di dalam definisi itu tekanan atau aksen diletakkan kepada apa yang saya namakan bagian destruktif daripada pergerakan nasional atau revolusi nasional, bagian yang menghantam, bagian yang menggempur. Bagian ini semua golongan di suatu negeri, ningrat, tani, intelek, proletar, pedagang, dan lain seterusnya dapat bersatu, sebab semuanya anti imperialisme, semuanya anti penjajahan, semuanya dengan tiada kecuali satupun ingin merdeka. Saya bukan saja mengemukakan bagian yang destruktif, saya mengemukakan juga bagian konstruktif yang membina, membangun, yang berjalan serempak simultan dengan bagian destruktif itu, yang harus pula kita gelora-gelorakan, kita hebat-hebatkan, agar supaya revolusi kita lekas selesai. Bagian itu ialah bagian membangun negara nasional. Maka di dalam bagian membangun negara nasional ini juga semua golongan dapat bersatu, ningrat, kromo, intelek, proletar, pedagang, ulama, pegawai. Semuanya dapat berdiri di satu barisan. Semuanya dapat menjadi penjelma dan penggembleng negara nasional. Dan oleh karena itu, baik bagian destruktif maupun bagian konstruktif daripada revolusi nasional dapat menjadi padang persatuannya semua golongan dan semua lapisan. Oleh karena baik di dalam bagian destruktif maupun di bagian konstruktif, semua kegembiraan, semua semangat perjuangan, semua keridhaan berkorban dari semua golongan dan semua lapisan dapat menggelora bersama-sama menjadi satu simfoni yang maha hebat. Oleh karena itulah maka saya selalu berseru persatuan, persatuan. Sekali lagi persatuan, dan haruslah kita mengerti bahwa revolusi kita ini barulah dapat bertenaga maksimum bila mana ia benar-benar bersifat revolusi nasional. Revolusinya bangsa, bukan revolusinya sesuatu kelas. Alangkah seringnya perkataan bangsa itu dipermainkan. Seringkali ia dipergunakan sebagai kedok untuk menutupi kepentingan suatu golongan atau sesuatu kelas. Kadang-kadang kaum ningrat mengadakan pergerakan untuk kepentingannya sendiri. Ditutupilah kepentingan sendiri itu dengan menamakan pergerakan itu pergerakan bangsa. Kadang-kadang kaum intelek yang mengadakan pergerakan untuk kepentingannya sendiri. Lagi-lagi dikeluarkanlah dengan muka angker perkataan bangsa. Hitler menamakan pergerakannya pergerakan bangsa. Kaum borjuis di Prancis menamakan revolusinya 1,5 abad yang lalu revolusi bangsa. Tetapi kadang-kadang pula sesuatu golongan buruh hendak menganklus nama bangsa itu pula. Tetapi revolusi kita ini harus benar-benar satu revolusi kebangsaan, benar-benar satu revolusi bangsa. Sebab umumnya kita telah mengerti bahwa hanya bila mana semua golongan, semua lapisan, ya semua alam ideologi dalam bangsa kita bertemu menjadi satu di dalam revolusi kita itu, berjuang dan bergotong royong menjadi satu, merupakan satu gelombang badai maha hebat yang menggempur hancur benteng-benteng imperialisme dan menggembleng berdirinya negara nasional. Hanya bila mana demikianlah, maka tenaganya revolusi kita menjadi maksimum. Semua golongan dan lapisan dan alam faham itu satu persatuan revolusioner. Revolusioner oleh karena akibat perjuangannya ialah melemahkan kepada imperialisme. Revolusioner oleh karena akibat perjuangannya ialah melemahkan kepada imperialisme. Revolusioner oleh karena perjuangannya menghantam imperialisme, menghancur leburkan orde yang lama, dan mempercepat datangnya orde yang baru yang berupa kemerdekaan nasional. Ya, seluruh bangsa Indonesia adalah revolusioner. Seluruh bangsa Indonesia berevolusi. Sifat keseluruhan ini memang sifat hampir semua revolusi di negeri-negeri jajahan atau setengah jajahan. Pertentangan kelas tidak menghebat di dalam perjuangan rakyat-rakyat jajahan yang berjuang merebut kemerdekaan. Yang menonjol ke muka ialah sifatnya kebangsaan, sifatnya nasional. Dengan tepat hal ini pernah dikatakan pula oleh Henriette Roland-House. Di negeri-negeri yang tidak merdeka, maka pertentangan-pertentangan sosial diperjuangkan secara nasional. Tidakkah ternyata demikian keadaan di dalam revolusi kita ini? Seluruh bangsa Indonesia berevolusi, dan kedua-dua bagian dalam revolusi kita itu, baik yang destruktif maupun yang konstruktif, sama sekali belum selesai. Sudahkah bagian destruktif selesai? Lampu lilin di hadapan saya masih saja memperingatkan saya bahwa Belanda masih berkuasa di Tuntang, kota-kota lain masih mereka duduki, lautan kita masih mereka blokir,
Pulau-pulau kita masih mereka kuasai, kekayaan kita masih mereka gali, negara-negara boneka masih mereka tegakkan, kampung-kampung kita masih mereka bakar, wanita-wanita kita masih mereka perkosa, kaum buruh kita masih mereka paksa, sang merah putih masih mereka hina, si tiga warna masih berkibar di banyak tempat di Indonesia, dengan perlindungan bayonet, senapan, mortir, meriam, bom, dan dinamit. Sudahkah dengan keadaan demikian itu bagian destruktif daripada revolusi kita ini selesai? Dan sudahkah bagian konstruktif selesai? Bagaimana bagian konstruktif dapat selesai kalau bagian destruktif belum selesai? Segenap jiwa kita yang menggeletar gandrung kepada adanya negara nasional Indonesia itu, laksana lautan gandrung kepada angkasa yang biru, masih belum melihat pemerintah nasional Indonesia berkuasa di seluruh kepulauan Nusantara. Negara nasional Indonesia, Republik Indonesia yang besar belum tercapai. Yang telah tercapai barulah negara Republik Indonesia yang sekarang. Republik Indonesia yang kecil. Alangkah pentingnya negara Republik Indonesia yang kecil ini. Biar dia masih kecil, dengan dia di dalam tangan kita merasa menggenggam satu senjata yang amat hebat. Musuh kita gempur dengan dia. Pengkhianat-pengkhianat dari dalam kita lemahkan dengan dia. Segenap tenaga rakyat kita susun dengan dia. Dia adalah alat perjuangan kita, alat revolusi kita. Destruktif dan konstruktif kita sekarang berjuang dengan dia sebagai senjata. Dan kita akan terus berjuang dengan dia sebagai senjata sampai tujuan kita, yaitu Republik Indonesia yang besar tercapai. Biarpun dia sekarang agak lebih kecil daripada 2 tahun yang lalu, lebih kecil oleh karena musuh menduduki sebagian dari daerahnya, dia akan kita genggam makin keras di dalam tangan kita, dan akan terus kita pergunakan sebagai senjata kita yang paling hebat. Biar dia umpamanya tinggal selebar payung sekalipun, kita akan terus berjuang dengan dia sebagai senjata. Negara adalah memang alat senjata. Telah berpuluh-puluh tahun kita berjuang, berjiwa nasional dan menggerakkan satu pergerakan nasional, berusaha menderita, berkorban untuk mencapai cita-cita bersama. Tetapi baru 2 tahun inilah kita berjuang dengan senjata baru, yaitu negara. Dulu kita berjuang hanya dengan senjata rapat umum, surat kabar, serikat sekerja, partai. Sekarang kita berjuang dengan senjata negara. Tenaga-tenaga yang amat hebat kita pusatkan dalam negara itu, agar supaya ia dapat menjadi alat senjata destruktif dan konstruktif yang sehebat-hebatnya pula. Dengan tentaranya, dengan seluruh angkatan perangnya, dengan seluruh pertahanan rakyatnya, negara itu kita hantamkan kepada musuh yang hendak menjajah kita lagi. Kita hantamkan, menggempur, mendestruksi kepadanya. Dengan seluruh jawatan-jawatannya, kita kerahkan dia untuk menyusun, membangun, mengkonstruksi produksi yang perlu untuk pertahanan dan ketahanan, dan mengkonstruksi segala hal lain-lain yang perlu lagi. Dulu serikat sekerja dan partailah alat kekuasaan kita. Sekarang alat kekuasaan kita ialah negara. Negara memang bukan sekedar satu hal kerukunan belaka. Negara adalah satu alat kekuasaan, satu organisasi kekuasaan. Alat kekuasaan kita sekarang ialah negara Republik Indonesia. Dengan Republik Indonesia ini sebagai alat kekuasaan kita 10 kali, 100 kali lebih kuasa daripada dulu. Dengan Republik ini sebagai alat kekuasaan di pihak kita, musuh benar-benar berhadapan dengan kenyataan. Kekuasaan kontra kekuasaan. Kekuasaan yang lebih kuasa, itulah yang akan menang. Kekuasaan hanya dapat dipatahkan oleh kekuasaan pula yang lebih kuasa. Itulah sebabnya, maka musuh sekarang mencoba mematahkan alat kekuasaan kita, tidak lagi dengan diplomasi, tetapi dengan kekuasaan segenap angkatan perangnya. Manakala mulut manusia tidak berdaya, maka mulut meriam harus bicara. Segenap tank-tanknya yang dari baja, kapal-kapal udaranya, armadanya, bomnya, meriamnya, semua itu digempurkan olehnya laksana sambaran geledek kepada negara kita untuk mencoba meremuk redamkan alat kekuasaan kita atau negara itu. Tetapi insya Allah ini tidak mudah akan berhasil. Kita 100 kali lebih kuat daripada musuh, sebab senjata kita sekarang ialah justru negara. Negara yang sebagai penjelmaan revolusi nasional,
yang meliputi semua golongan dan lapisan. Dengannya kita dapat membangkitkan sehebat-hebatnya semua tenaga perjuangan dan tenaga pertahanan di dalam tubuh dan jiwanya bangsa. Boleh dikatakan, dengan alat negara itu, tiap-tiap orang Indonesia, tiap-tiap batu di Indonesia dapat kita kerahkan untuk berjuang. Angkatan perang atau aparat kekuasaan negara di dalam perang kemerdekaan kita gempurkan sehebat-hebatnya kepada musuh, dan seluruh rakyat laki-laki perempuan pula dikerahkan oleh negara untuk berjuang, serta musuh yang mempergunakan aparat kekuasaan itu atau tentaranya dan hanya dapat mempergunakan aparat kekuasaannya itu saja. Musuh bukan saja berhadapan dengan aparat kekuasaan kita, ia berhadapan pula dengan perkembangan kekuasaan seluruh rakyat, perkembangan kekuasaan yang totaliter. Senjata kita hadapi dengan senjata, plus perlawanan rakyat yang totaliter. Berkat adanya negara, maka kita dapat berjuang secara totaliter. Maka musuh tidak akan menang, tetapi kita yang akan menang. Dan kita ini akan menang bukan hanya oleh karena kita dengan alat negara dapat mengerahkan pertahanan di dalam yang totaliter. Kita pun akan menang oleh karena pertahanan di luar telah bangkit secara hebat. Indonesia tidak lagi Indonesia dari zaman dahulu. Ia tidak lagi berdiri sendiri. Ia sudah satu kali buat selama-lamanya terhubungkan dengan dunia luaran. Memang demikianlah kata saya di muka tadi. Berjalannya dialektika dalam alam industrialisme. Di satu pihak berdirinya negara-negara nasional, di lain pihak terhapusnya batas-batas nasional. Bangsa-bangsa mendirikan kebangsaannya sendiri-sendiri, tetapi serempak dengan itu tenaga-tenaga imperialisme menjadi satu dan tenaga-tenaga anti-imperialisme menjadi satu. Ofensifnya imperialisme kepada kemerdekaan kita sekarang ini sebenarnya bukan hanya ofensifnya imperialisme Belanda kepada kemerdekaan Indonesia saja, tetapi juga sebagian daripada ofensif umum yang dilakukan oleh imperialisme internasional di mana-mana. Di Indonesia, di Vietnam, di Tiongkok, di Balkan, dan di lain-lain tempat lagi dengan cara yang ditentukan oleh tempat dan keadaan. Imperialisme internasional itu serentak sedang dalam ofensif, tetapi tenaga-tenaga anti-imperialisme di seluruh dunia pun serentak sedang mengadakan perlawanan bersama yang sekuat-kuatnya. Serangan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Belanda kepada kemerdekaan kita itu dirasakan oleh segenap golongan-golongan anti-imperialisme sedunia sebagai bangkitnya reaksi imperialisme internasional yang membahayakan juga kepada mereka. Itulah sebabnya, maka kita dibela oleh mereka, dibantu oleh mereka, dan sedikit-sedikitnya mendapat simpati dari mereka. Dan pada waktu mereka memberi simpati kepada kita atau membela kita itu, mereka tidak menanya-nanya apakah kemerdekaan kita itu bikinan Jepang atau tidak. Tidak pula mengukur-ukur perjuangan kita itu dengan ukuran demokrasi formil. Benar, Republik kita memang bukan bikinan Jepang. Asas kita memang Pancasila yang lebih demokratis daripada demokrasi biasa. Tetapi golongan-golongan anti-imperialisme sedunia yang membantu dan membela kita itu tidak menanya-nanya hal bikinan Jepang. Tidak mengemukakan ukuran demokrasi formil. Apa sebab? Oleh karena mereka mengetahui bahwa perjuangan kita adalah satu bagian dari perjuangan besar di seluruh dunia menentang imperialisme. Satu perjuangan yang hasil akibatnya ialah melemahkan imperialisme, satu perjuangan yang revolusioner. Dan kita pun, dalam simpati kita kepada perjuangan kemerdekaan rakyat-rakyat Mesir, Vietnam, Burma, Palestina, Korea, India, dan lain-lainnya, tidak harus mengukur-ngukur perjuangan mereka itu dengan ukuran demokrasi formil. Kita tidak harus menanya apakah Gandhi benar-benar demokrat. Kita harus menggugat bahwa Mufti Yerusalem dulu pernah minta pertolongan kepada Hitler. Tidak harus menyelidiki apakah pergerakan Mesir itu sebenarnya tidak bersifat burgelik. Kita harus hargai pergerakan mereka itu sebagai cincin-cincin dalam rantai perlawanan anti-imperialisme. Rantai penggembleng kemerdekaan nasional. Kemenangan mereka adalah kekalahan imperialisme internasional. Kekalahan imperialisme internasional adalah keuntungan kita. Itulah sebabnya kita harus bersimpati kepada mereka. Itulah sebabnya kita harus bersedia membantu kepada mereka.
sebagaimana mereka pun bersedia membantu kepada kita. Mereka dan kita, seluruh pergerakan anti-imperialisme sedunia dan kita, adalah sama-sama revolusioner. Mereka revolusioner, kita pun revolusioner. Maka dengan ini nyatalah dan tegaslah bahwa perjuangan kemerdekaan suatu rakyat jajahan atau setengah jajahan janganlah ditinjau dalam keadaannya sendiri, tetapi harus ditinjau dalam hubungan sedunia. Jangan ditinjau terlepas dari hubungan itu, tetapi harus ditinjau dalam hubungan itu. Harus ditinjau di atas gelanggang perjuangan anti-imperialisme sedunia. Kapitalisme internasional dihidupi imperialisme internasional. Imperialisme internasional berakibat perlawanan kepada imperialisme internasional. Perjuangan kemerdekaan rakyat jajahan atau setengah jajahan melemahkan imperialisme internasional. Lemahnya imperialisme internasional melemahkan kapitalisme internasional. Tiap-tiap perjuangan kemerdekaan rakyat jajahan atau setengah jajahan adalah das revolusioner dan pantas dibantu, harus dibantu, wajib dibantu oleh semua tenaga-tenaga anti kapitalis di seluruh dunia. Golongan-golongan yang membenarkan dan membantu perjuangan kemerdekaan rakyat jajahan atau setengah jajahan mereka adalah pula golongan-golongan yang revolusioner. Sebaliknya, golongan-golongan apapun yang tidak membantu, tidak membenarkan perjuangan kemerdekaan suatu bangsa, jajahan atau setengah jajahan, meski dengan memakai alasan-alasan demokrasi formil, meski ia menamakan diri progresif atau demokrasi atau sosialis, ia adalah reaksioner. Ia pada hakikatnya mempertahankan imperialisme, ia das mempertahankan kapitalisme, ia terang reaksioner, dan kalau ia sosialis, maka ia sosialis yang terang-terangan mendurhakai sosialisme.